Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Para alim, para kiai ingkang dahat kinurmatan, para sesepuh bini sepuh ingkang kala hormati, para bapak pengurus takmir Masjid Taqwa Pare ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, saha para bapak, para ibu, para sedherek ingkang tansah dipun paringi kanugrahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, estu kita muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bikaulin alhamdulillahi rabbil alamin. Dene menapa kita tasih pinaringan kanugrahan ingkang melimpah. Allah paring kita sami kanugrahan umur panjang, kesehatan, tetepe iman lan Islam. Mugi-mugi kanthi syukur kala wau sepindah estu Allah nambah kanugrahanipun dumateng kita sami. Di saat kita bersyukur atas nikmat Allah berupa umur panjang, mudah-mudahan dipanjangkan lagi umur ini. Kita bersyukur atas nikmat Allah berupa kesehatan, mudah-mudahan lebih disehatkannya lagi. Kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam, mudah-mudahan kita semakin mantap dan istiqomah di jalannya. Dan yang kedua tak kalah pentingnya, mudah-mudahan dengan syukur dan iman kita dipun tepihaken saking azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat An-Nisa 147 Allah dawuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alimah. Salawat salam mugi kaaturaken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kula hormati, kesempatan menika monggo kita merenung dawuh Allah dalam surat yang terpendek dari Al-Quran. Inggih menika Quran surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Meskipun ada surat lain yang jumlahnya 3 ayat, tetapi surat Al-Kautsar redaksinya lebih pendek. Al-Kautsar adalah surat yang ke-108 dalam mushaf. Al-Kautsar merupakan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Meskipun surat ini adalah surat yang terpendek, maka mempunyai makna kandungan yang luar biasa. Jangankan surat, jangankan ayat, jangankan lafaz, huruf-huruf yang terkandung di dalam Al-Quran itu mempunyai makna yang luar biasa. Tidak ada lafaz dalam Al-Quran, tidak ada huruf dalam Al-Quran yang mubadzir. Huruf-huruf dalam Al-Quran mempunyai makna yang luar biasa. Contoh, di dalam kajian ulumul Quran itu ada istilah al-huruful munqata'ah, huruf-huruf yang terpotong. Huruf-huruf yang terpotong ini pada umumnya menjadi fawatihus suwar, pembuka surat.
Misalnya Qaf wal Qur'anil Majid, Yasin wal Qur'anil Hakim, Alif Lam Mim, dan yang lain. Nah, al-huruful munqata'ah itu, huruf-huruf yang terpotong dalam Al-Quran itu, kalau di dalam kamus bahasa Arab nggak dikenal apa artinya. Selevel munjid sekalipun tidak ada di dalam buku itu yang bisa menjelaskan apa arti dari huruf-huruf yang terpotong itu. Tapi maknanya sangat luar biasa. Misalnya lafadz Alif Lam Mim. Ini pun juga menjadi pembahasan para ulama, bahwa ada yang mengatakan seperti dalam tafsir Jalalain itu menyebut wallahu a'lamu bimuradi, Allah yang mengetahui maksudnya. Ada pula yang mengatakan itu adalah untuk penarik pada mitra bicara. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendengar Al-Quran akan lebih fokus memperhatikan apa yang disebut setelah Allah menyebut al-huruful munqata'ah tadi. Ada ulama-ulama kontemporer itu yang menjelaskan bahwa Alif Lam Mim, alif itu adalah terambil dari lafadz Allah, lam terambil dari lafadz Jibril, mim terambil dari lafadz Muhammad. Sehingga maknanya adalah Allah melalui malaikat Jibril menurunkan wahyu berupa kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Lanjutannya adalah zalikal kitabul la raiba fihi. Demikian juga ada dalam tafsir At-Tabari istilah al-hurufuz zawaid, huruf-huruf tambahan, huruf-huruf yang mempunyai fungsi ziyadah, yang gunanya adalah untuk memperindah bahasa di dalam Al-Quran. Misalnya saja dalam tafsir At-Tabari itu dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lafadz id dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu adalah termasuk al-hurufuz zawaid, huruf-huruf tambahan. Dan itu mempunyai makna yang sangat indah sekali. Demikian juga kita temukan lafadz yang fungsinya adalah ziyadah. Itu dalam Quran surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di situ ada lafadz minkum. Wal takum minkum. Kata minkum dalam tafsir Jalalain itu ada dua fungsi. Ulama berbeda pendapat tentang lafadz minkum. Ada yang berpendapat bahwa minkum itu fungsinya adalah liziyadah, termasuk zawaid, tambahan. Apa dampaknya? Apa implikasi pemaknaannya apabila lafadz minkum itu berfungsi sebagai ziyadah? Dampaknya adalah berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya adalah fardu ain. Masing-masing kita itu mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Entah bagaimana caranya, tentunya sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas seseorang. Tetapi ada pula yang memaknai bahwa lafadz minkum itu berfungsi litab'id, menunjukkan sebagian. Apa dampaknya? Adalah dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar itu kedudukannya, hukumnya adalah fardu kifayah. Selagi sudah ada seorang atau beberapa orang dalam satu komunitas, dalam satu qaryah, dalam satu negeri, maka gugurlah kewajiban itu
secara umum. Tetapi kalau tidak ada seorang pun yang berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar, maka beban dosa dan kesalahan itu dibebankan kepada seluruh negeri itu. Nah, itu contoh bahwa huruf-huruf dalam Al-Quran itu mempunyai makna yang sungguh luar biasa. Kita kembali kepada surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar adalah surat yang terpendek di dalam Al-Quran, namun kandungannya sangat luar biasa. Dari segi namanya, Al-Kautsar itu adalah, sebagian ulama menyebut nama sebuah telaga, Haud, yang itu disiapkan oleh Allah bagi Rasulullah dan bagi umatnya. Nah, mudah-mudahan kita ini nanti mendapatkan kesempatan, mendapatkan anugerah untuk meminum lezatnya telaga Al-Kautsar. Allahumma amin. Al-Kautsar bisa mempunyai makna nikmat yang banyak. Begitu banyaknya kita nggak bisa menghitung nikmat itu. Termasuk nikmat utamanya yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun sebelum hijrah, pada umumnya mitra bicaranya, mukhatabnya itu Rasulullah. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Adalah sebagai pemberi semangat beliau di dalam melaksanakan tugas penyampai risalah, agar mantap, agar lebih mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang berat itu. Sehingga kita bisa lihat itu, wahyu pertama saja yang diajak bicara siapa? Yang diperintah siapa? Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alam nashrah laka sadrak. Ini yang dilapangkan dadanya siapa? Rasulullah. Di dalam menjalankan tugas agar beliau itu bersemangat dan tidak patah. Demikian juga ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini pun juga kaitannya dengan Rasulullah. Termasuk adalah inna a'toina kal kautsar. Namun demikian, bukan berarti itu tidak menjadi pelajaran penting buat kita. Kalau Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah memberikan nikmat yang begitu banyak, luar biasa kepada Nabi Muhammad, itu juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita pun juga mendapatkan nikmat yang luar biasa. Pesan pentingnya, pandai-pandai kita mensyukuri nikmatnya. Begitu banyaknya nikmat itu, tak sanggup kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Al-Kautsar nikmat yang banyak yang diberikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk kemenangan demi kemenangan dalam peperangan, keberhasilan dakwahnya dalam waktu yang sangat singkat, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Seluruh jazirah Arab ketika Rasulullah masih hidup itu adalah semuanya masuk Islam. Baru aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Agama yang beliau ajarkan diterima seluruh penjuru dunia. Dan menariknya adalah Islam itu lahir pada abad ke-7. Wahyu pertama turun tahun 610 Masehi, abad ke-7. Dan menariknya ajaran Islam masuk ke Nusantara itu abad ke-7. Sering kali orang mengatakan Islam ke Nusantara masuk pada abad ke-13. Berasal dari Gujarat, India. Itu jangan percaya, itu pikiran-pikiran dari orientalis, namanya Senagorgronya itu. Islam masuk ke Nusantara abad ke-7, ditandai dengan delegasi Khalifah Utsman bin Affan menuju ke Jepara. Kerajaannya Kalingga. Rajanya adalah seorang perempuan namanya Ratu Sima.
Muawiyah bin Abi Sufyan diperintahkan untuk melakukan ekspedisi, bukan ekspansi militer. Maka menurut Hamka dalam buku sejarah umat Islam itu adalah sebagai bukti Islam masuk ke Nusantara itu abad ke-7, bukan abad ke-13. Terlebih di Leran Gresik ditemukan sebuah makam tua yang bertuliskan di batu nisan itu Fatimah binti Maimun. Tertulis tahunnya 1082 pada abad ke-11. Nah, ini adalah bukti betapa Allah memberikan nikmat yang luar biasa bahwa ajarannya diterima oleh seluruh penjuru dunia dan itu sangat cepat. Nikmat dari Allah. Bersamaan itulah maka kita ingat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Para rawuh ingkang kula hormati, Allah memberikan kemudahan dan kemenangan dalam berbagai peperangan. Yang itu dijanjikan oleh Allah, dipastikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami memberikan kemenangan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, kemenangan yang luar biasa. Ya tentu saja di sana ada guncangan, di sana ada rintangan, di sana ada penderitaan. Tapi pada akhirnya Allah memberikan janji berupa kemenangan. Bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Endingnya adalah Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad dan memberikan keberhasilan dalam menyampaikan risalahnya. Dalam kesempatan ini para rawuh ingkang kula hormati, karena keterbatasan waktu, maka kita bahas sedikit dari Quran surat Al-Kautsar ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Nabi Muhammad dialah yang putus. Syani itu artinya orang yang membenci. Dia adalah isim fa'il dari kata syana yashin, menjatuhkan martabatnya, membencinya, itu dari kata syana. Sani'aka, orang yang membencimu, dialah yang abtar, dialah yang putus, dialah yang gagal. Para rawuh ingkang kula hormati, maka timbul pertanyaan, kenapa Allah dalam ayat ini menyatakan semacam itu? Karena memang pada saat itu orang-orang Arab, Quraisy utamanya, itu adalah menganggap bahwa dengan wafatnya para putra Nabi dalam usia belia, utamanya adalah kematian putra Nabi yang bernama Ibrahim dari istri beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah, mereka menduga bahwa Nabi Muhammad cures, kepaten obor, abtar, putus, gak ada yang melanjutkan, gagal dia dalam tugas-tugasnya. Tapi Allah memberikan semangat, tidak, justru merekalah yang membencimu, itu yang binasa. Para rawuh ingkang Allah hormati, maka timbul pertanyaan, siapa itu Ibrahim? Ibrahim adalah putra Nabi dari istri beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Kenapa Ibrahim cukup viral? Ya, karena memang Ibrahim dari istri beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah ini cukup menarik perhatian dibandingkan dengan putra-putra Nabi dari rahim Khadijah. Ibrahim adalah putra Nabi dari istri beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu siapa? Maria Al-Qibtiyah itu adalah hadiah
budak perempuan hadiah dari Mukaukis sang penguasa Mesir. Kita tahu Bapak Ibu, dakwah Rasulullah itu ada 2 tahap. Ada tahap sembunyi-sembunyi, karena memang di saat itu kekuatan masih lemah. Maka setelah dipandang kekuatan itu menguat, maka dilakukanlah dakwah itu secara terang-terangan. Lah dakwah secara terang-terangan itu dalam bentuknya yang konkret adalah Rasulullah mengirim surat seruan masuk Islam kepada para raja, para penguasa di sekitar Jazirah Arab. Dikirimlah surat seruan masuk Islam itu kepada Heraklius, sang penguasa Romawi, Raja Bahrain, Al-Mundhir bin Sawi, dan penguasa Mesir yang bernama Mukaukis. Heraklius menerima seruan masuk Islam itu dengan kasar. Dirobek-robeknya surat itu. Tapi tidak demikian halnya dengan Mukaukis. Mukaukis ini menerima dengan baik, dan Rasulullah diberi hadiah 3 budak. 1 budak laki-laki yang telah dikebiri, dan 2 budak perempuan. Salah satunya itu adalah Maria Al-Qibtiyah. Rasulullah menghendaki menikahi Maria Al-Qibtiyah. Tapi apa yang terjadi? Tidak direstui, tidak disukai, enggak disetujui oleh para istri Rasulullah yang lain, utamanya adalah Hafsah binti Umar. Karena tidak disetujui oleh para istri Nabi yang lain, maka hampir saja Rasulullah membatalkan pernikahannya. Kehendak Rasulullah membatalkan pernikahan dengan Maria Al-Qibtiyah karena tidak disetujui oleh para istri yang lain, itu ditegur oleh Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan untukmu hanya ingin mendapatkan keridhaan istri-istrimu? Jalan, lanjutkan, teruskan dia, engkau menikahi Maria Al-Qibtiyah tadi. Nah, teguran semacam ini adalah malah menunjukkan bukti bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa logika rasionalnya? Andai sebuah tulisan itu adalah untuk dirinya, buatan dirinya sendiri, tidak mungkin Pak. Di sana ada celaan, di sana ada teguran, tidak mungkin. Panjenengan nulis autobiografi, jenengan menulis biografi, dan itu kepentingannya ada. Pasti di situ sanjungan. Saya nulis diri saya sendiri. Ya kalau pik-pik awak kula. Tidak mungkin saya menjatuhkan diri saya. Panjenengan baca misalnya Pak Harto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya. Itu baik semua. Tulisan Ade Ma'ruf, jalan terjal seorang jenderal, bicara tentang Pak Prabowo. Bersama kita bisa, yang ditulis Dino Patijalal, itu bicara tentang SBY. Pasti di sana hal-hal yang baik. Al-Quran tidak begitu. Al-Quran itu di samping berisi tentang pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Rasulullah, di sana juga ada teguran-teguran, menunjukkan itu bukan dari dirinya. Itu menunjukkan tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Allah Tuhan seru sekalian alam. Al-Quran gak bicara tentang pujian saja kepada Nabi Muhammad. Misalnya Al-Quran memuji Nabi Muhammad, ada dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad punya budi pekerti yang agung. Allah memuji Nabi Muhammad sikap lembutnya,
Dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Allah memuji Nabi Muhammad dengan akhlaknya yang agung. Panjenengan kalau berjanji sholawatan pasti itu familiar ayat itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Al-Ahzab ayat 21 yang biasanya viral pada acara maulid itu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad, ada dalam diri Nabi Muhammad uswatun hasanah. Itu pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi juga di sana ada teguran yang membuktikan bahwa itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk teguran Nabi yang hendak membatalkan pernikahannya dengan Maria Al-Qibtiyah yang tercatat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 1 tadi. Bisa kita lihat juga teguran Allah ketika turunnya lafaz abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan berpaling tatkala datang kepadanya seorang yang buta. Kalau kita lihat sababun nuzulnya, kronologi ayat itu adalah saat itu Rasulullah itu mengundang para pembesar, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang punya nama. Harapannya nanti adalah mereka akan menyampaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Tetapi apa yang terjadi? Ada seseorang yang tidak diundang, cacat lagi. Rasulullah itu bermuka masam. Kalau kita sebagai manusia biasa wajar, Pak. Misalnya panjenengan itu punya acara resepsi. Kemudian jenengan mengundang para pembesar, minimal bupati, dandim, kepala dinas. Datang seorang yang tidak diundang, cacat lagi, kecewa, Pak. Dan Rasulullah juga begitu, bermuka masam ketika datang seorang yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sikap masam Rasulullah yang tidak perhatian terhadap kehadiran seorang yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta itu ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Apa yang dilakukan Rasulullah saat itu? Langsung, Pak, yang namanya sorban itu dilepas, dihamparkannya. Kemudian Abdullah ibnu Ummi Maktum diminta untuk duduk di atasnya sembari minta maaf. Maaf Abdullah ibnu Ummi Maktum, saya ditegur oleh Allah karena nggak perhatian sama kamu. Demikian juga teguran Allah. Ya, teguran Allah kepada Nabi Muhammad terkait dengan istri-istrinya. Nyuwun sewu yang namanya perempuan niku lek karo duit ket biyen niku ngimel. Nggih napa mboten, Bu? Mboten keliru. Demikian juga istri-istri Rasulullah itu pengen mendapatkan belanja lebih. Ingin dipersamakan dengan para permaisuri, para Kisra, permaisuri para kaisar. Jadi kalau Kisra itu sebutan raja-raja di Persia. Kalau kaisar itu sebutan raja-raja dari Romawi. Kalau di sini itu Susuhunan adalah untuk kalangan Surakarta. Sultan, Kesultanan itu adalah untuk Yogyakarta. Dan nampaknya para istri Nabi itu menginginkan untuk diperlakukan seperti istri-istri para kaisar tadi. Ditegur oleh Allah dengan sebuah lafaz, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Hai Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, kalau kalian itu menginginkan keindahan dunia dan isinya, akan kumut'ah kau.
Tetapi kalau kalian menghendaki cinta kasih Allah dan Rasulnya serta keselamatan di hari akhir, innallaha a'adda lil muhsinati ajran azima. Sungguh Allah menyediakan bagi perempuan-perempuan yang muhsinat itu dengan pahala yang agung. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti, teguran itu bukti bahwa Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan dengan pernikahan Maria Al-Qibtiyah dengan Rasulullah. Lahirlah seorang anak yang bernama Ibrahim tadi. Namun sayang, Ibrahim itu meninggal di saat masih bayi, usia 6 bulan. Wafat dia. Rasulullah sedih sekali, betapapun namanya anak, sampai meneteskan air mata. Lah bersamaan dengan wafatnya putra Nabi yang bernama Ibrahim itu terjadi gerhana. Loh, masyarakat di sekitar itu loh punya keyakinan bahwa gerhana itu terjadi karena kematian putra Nabi yang bernama Ibrahim. Jadi masyarakat umum mempunyai pandangan semacam itu. Di tengah kesedihan karena wafatnya putra beliau, apakah Rasulullah juga ikut-ikutan dengan pandangan masyarakat itu? Mitos yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu? Tidak. Rasulullah melawan arus. Dia menyatakan tidak seperti itu. Gerhana bukan karena kematian anak saya bernama Ibrahim. Itu adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Dengan tegas beliau mengatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa sallu hatta tankasif. Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Layan kasifan, tidak terjadi gerhana pada keduanya, limauti ahadin karena kematian seseorang, wala li hayati ataupun kelahiran seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, maka apabila kalian itu melihat terjadi gerhana pada keduanya, fad'ullaha, banyak-banyaklah kamu berdoa kepada Allah, wasallu hatta tankasif, dan salatlah sampai gerhana itu usai. Dari sinilah kita tahu awal mula disyariatkannya salat gerhana itu. Gerhana matahari namanya kusuf, gerhana bulan namanya khusuf. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa ini? Bapak Ibu, Rasulullah itu tidak pernah belajar. Dia tidak pernah berguru. Dia seorang yang ummi. Tetapi menariknya adalah dia tidak ikut-ikutan arus. Di saat orang mempunyai mitos semacam itu, Rasulullah adalah menyatakan tidak seperti itu. Mitos dilawan dengan logos. Ini kalau kita lihat dalam sejarah filsafat, sedikit kita bicara tentang filsafat. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, kita tahu di sana ada Thales, di sana ada Socrates, di sana ada Anaximenes, di sana ada Anaximandros, di sana ada Pythagoras, di sana ada Aristotle. Yang kebanyakan mereka itu membawa masyarakatnya dari mitos menuju logos, yang dikenal dengan istilah demitologi. Demitologi niku sanes ilmu tentang perdemitan. Demitologi itu upaya-upaya meninggalkan mitos menuju logos. Nah, karena saat itu yang namanya bencana seringkali dikaitkan dengan kemarahan dewa. Nah, ternyata abad ke-7 pula pada masa Nabi itu juga muncul mitos semacam itu. Gerhana terjadi karena kematian putra Nabi yang bernama Ibrahim tadi. Nah, kita yang hidup pada zaman-zaman ini itu pun juga masih mempercayai mitos-mitos semacam itu. Orang Jawa bilang gerhana terjadi karena bulan dipangan buta. Nggih napa mboten? Niku mitos. Enggak sesuai dengan logos.
Akhirnya nopo? Ibu-ibu yang ngandut diawoni, sumur-sumur ditutupi tempe. Lah itu kita tinggalkan karena tidak sesuai dengan ilmu. Mungkin sekarang kita sudah tidak percaya dengan mitos-mitos itu. Ada satu mitos yang tetap bertahan. Mbok Profesor Litek loh, saya yakin itu masih percaya pada mitos itu. Napa niku? Weton. Po winter kaya apa to? Lek karo weton iki jek wedi wong-wong. Istilahnya gugon Tuhan, nggih napa mboten? Duwe anak padha cocoke, padha mapane lho. Keri-keri basa arepe ditekokne lho. Tekoke wetone napa? Sampeyan wetone apa, Mas? Kula Selasa wagi. Batal, Mas. Loh, kenging napa? Anakku iku setu pahing. Terus kenging napa, Pak? Geying. Geying wage karo pahing. Niku ora iso sugih. Nggih napa mboten? Aku gak lilo lek anakku rabi karo awakmu terus engko gak iso sugih-sugih gara-gara geying. Nah itu mitos. Kalau secara logis bener enggak? Apa wis enek penelitian lek wong sing rabi geying kuwi mesti ketere-tere? Gak enek to? Wong kula niku lho mboten geying sampai saiki ya gak sugih-sugih. Mitos banyak sekali. Mangan kecokot jadi dirasani wong. Golek musuh itu niku. Membayar biayaan nek mangan. Jadi lek perenjak ganter bakal enek tamu. Sakniki perenjake gak enek lho tamune pirang-pirang. Bang Titil ngalor ngidul pedhok. Debt kolektor. Tamune ra wis-wis. Lah mari kita itu bersifat ilmiah. Tinggalkan mitos menuju logos. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali kepada Quran surat Al-Kautsar tadi. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membencimu itulah yang binasa, itu yang putus, itu yang gagal, bukan kamu. Apa pelajaran yang dapat kita petik? Memberikan semangat kepada kita untuk terus berdakwah. Jangan berhenti untuk menyampaikan kebenaran. Yang saya kutip tadi dalam Quran surat Ali Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam ayat ini termasuk orang-orang yang berbahagia kalau dia itu adalah aktif dalam upaya dakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Pastilah nanti kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Nama kita akan tercatat dalam sejarah sama dengan nama Rasulullah. Maka Al-Kautsar itu maknanya adalah nikmat yang luar biasa dalam bentuk betapa nama Nabi disebut secara berulang-ulang. Kita menyebut nama Nabi Muhammad itu berapa kali sehari semalam? Minimal dalam sholat, ketika tahiyat awal, tahiyat akhir. Nah di luar sholat ada adzan, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah di luar itu kita banyak sholawat. Dan tidak ada nama yang paling indah seindah nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menariknya nama Nabi Muhammad itu belum ada saat itu. Abdul Muthalib sang kakek itu memberikan nama Muhammad. Sebelumnya nggak ada nama itu. Mempunyai makna terpuji. Harapannya dia adalah orang yang terpuji. Memberikan pesan kepada kita lek nduk ngeneki jeneng anak utawa putu ki ya enek maksude. Ada ekspektasi, ada harapan. Kula niku jenenge Slamet karo bapak kula karepe ya ben. Ya tak pipik dhewe tau jeneng kuwi. Nama anak Faiz. Putunya atau cucunya Pak Dartoyo. Faiz, artinya apa? Anak yang berbahagia. Berasal dari kata faza. Perempuan namanya Faizah. Perempuan yang berbahagia. Tapi wong Jawa gak iso muni Faizah. Paijah. Karepe ya Paijah.
faizah, perempuan yang. Nah, para ingkang Allah hormati, tidak ada nama yang disebut kecuali nama Rasulullah. Ini beda jauh dengan musuh-musuh yang membenci Nabi Muhammad. Misalnya Walid bin Mughirah, anak-anaknya tidak ada yang mengikuti jejaknya. Bahkan Khalid bin Walid itu adalah orang yang pertama, orang yang masuk Islam pada saat peristiwa Fathu Mekah, takluknya kota Mekah. Tidak mengikuti jejak bapaknya yang bernama Walid bin Mughirah. Abu Jahal sampai sekarang namanya jelek. Tidak ada orang yang bangga menyebut anak keturunan Abu Jahal. Nggih napa mboten? Upama awake dhewe ditelusuri terus awake dhewe ini keturunan Abu Lahab, kira-kira ya isin apa? Selamat minta hadi Al-Lahabi. Keturunan Abu Lahab isin apa? Tapi kalau misalnya dia orang-orang keturunan orang-orang hebat, misalnya Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, panjenengan kalau berkutat dalam kajian ulumul Quran, ulumul diniyah, ilmu-ilmu keagamaan, tidak asing itu. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, dia orang Aceh. Dia belajar secara otodidak dari dayah ke dayah. Pada akhirnya puncaknya menjadi guru besar di PT AIN Yogyakarta saat itu. Lah namanya itu As-Siddiqi. Kenapa kok As-Siddiqi? Bukan keren-kerenan, Pak. Karena memang dia adalah keturunan Abu Bakar As-Siddiq yang ke-37. Beliau wafat tahun 1974 ketika melakukan karantina haji. Nah, putranya itu juga diberi gelar As-Siddiqi, namanya Profesor Dr. Nuruzzaman As-Siddiqi. Keturunan ke-38. Dia pakar sejarah. Salah satu bukunya berjudul Menguak Sejarah Muslim. Nama As-Siddiqi disebut karena dia adalah keturunan Abu Bakar As-Siddiqi. Lah upomo seseorang kelahiran napa niku keturunane Abu Lahab, gak mungkin nyebut isin. Padha karo dunia wayang, anake jenenge sapa? Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Mentolo sampean ngenekni jenenge putune sampean Sengkuni. Dasamka, Citraksi, apa meneh Lesmana. Bencong kae. Ndak mungkin. Nah, para rawuh ingkang kula hormati, memberikan pesan kepada kita bahwa dengan dakwah yang kita lakukan dipastikan Allah memberikan pertolongan, kemenangan demi kemenangan. Meskipun tidak bisa kita pungkiri, ada juga orang-orang yang menghalangi dakwah kita. Itu nggak usah kaget. Itu sudah terabadikan dalam Quran dalam surat As-Saff. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurih. Mereka itu menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan apa? Dengan mulut-mulut mereka. Bi afwahihim, tapi Allah pastikan wallahu mutimmu nurih. Allah menyempurnakan cahayanya. Memberikan kepastian kepada kita, Allah akan memberikan pertolongan dalam melaksanakan tersampainya risalah. Sungguh luar biasa, dia dipastikan orang oleh Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Allahumma amin. Itulah pesan-pesan penting yang bisa kita urai dari Quran surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, memberikan pertolongan, memberikan kemenangan, dan tak kalah pentingnya salatlah dan sembelihlah kurban. Fasolli li rabbika wanhar. Nabi mengatakan man wajada wus'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang telah punya kemampuan untuk berkurban kok terus awal gak gelem berkurban, kata Nabi fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat dia dengan tempat sholat
kami. Masih ada waktu untuk mengumpulkan uang, untuk menyisihkan harta kita. Mari kita sembelih korban. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.